Hai semua, selamat datang di podcast Hesti. Episode kali ini kita akan ngobrol sama teman aku, namanya Bang Niko. Hai Bang Niko, Hai Hesti, hai semua. apa kabar Bang Niko? Alhamdulillah untuk saat ini baik-baik saja. Hesti gimana? Alhamdulillah sehat. Abang sehat kan? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang posisinya lagi di mana? Lagi di Bukit Tinggi. Oh di Bukit Tinggi berarti di rumah ya. Iya dong. Gimana keadaan selama pandemi di sana Bang? Kalau di Bukit Tinggi ya selama pandemi ya kayak yang tempat-tempat lain juga sih. Kayak suruh pakai masker tuh, physical distancing. Tapi kalau sekarang kan di Bukit Tinggi udah new normal. Oh udah mulai? Udah. Wow cepat ya. Ya alhamdulillah lah. Soalnya bete juga kan kalau terus-terusan tuh PSBB, bosan, boring di rumah terus. Semua sih, semua pada pada gitu juga pada bosan. Tapi Termasuk ada, selama pandemi di sana berarti sepi atau tetap aja ada yang rame-rame gitu? ada sih perbedaannya selama pandemi atau sebelumnya. Cuma di jalan rayanya aja sih yang sepi. Kalau di pasarnya tetap ramai sih. Kalau di pasar kan ibu-ibu rumah tangga beli kebutuhan. Ah, iya betul banget. New normal tuh di sana udah mulai sejak kapan tuh, Bang? Minggu kemarin nggak salah. Awal minggu kemarin mulainya. Oh, berarti awal bulan itu udah mulai new normal di sana ya? Nah, ya. Wah, mantap sih. Soalnya di sini masih belum. Cuman udah ada yang ya orang-orang yang udah mulai kerja juga udah kelihatan sih. Selama pandemi Abang masih kerja atau juga libur Kalau di selama rumah aja? enggak, kalau selama pandemi sih masih kerja. Work from home. Oh, work from home. Emang PLN work from home bisa juga ya? Ya, bisa. Soalnya kan udah ada peraturannya yang untuk pegawai misalnya yang kritikal atau pegawai untuk yang biasa. Kalau yang kritikal sih wajib masuk. Tapi ada juga sebagian yang dikasih kesempatan untuk WFH sih. Hmm, berarti sampai sekarang Abang masih kerja di PLN lah ya intinya. Alhamdulillah masih. Udah berapa lama ya berarti Abang kerja di PLN? Awal masuk tahun 2011, keluar SK-nya 2012. Berarti Oh, sekitar 8 tahunan. udah 8 tahunan lah ya, udah cukup lama juga sih. Emang dulu abang tuh lulusan sekolahnya tuh lulusan apa sih? SMK. Tapi sekarang Terus lanjut kuliah sih. lulusan SMK jurusan apa dulu? Jurusan mesin mesin produksi. Terus memang udah berniat mau kerja di PLN atau gimana dulu? Awalnya dulu sebelum kena PLN sih. Jadi Bang pengennya kerja di bengkel, pengen buka bengkel sendiri. Soalnya kan jurusan Bang kan mesin produksi, jadi pengen buka bengkel. Tapi ya tetap aja sih keinginannya. Terus sampai jadinya ke PLN itu gimana ceritanya? Oh, waktu itu kalau nggak salah tahun 2010. Jadi Bang kerja di PLN di belakang Balok Bukit Tinggi. Udah mulai kerja waktu itu? Oh, itu kan masih jadi outsourcing dulu. Jadi selama 1 tahun di sana, terus ada pembukaan penerimaan pegawai baru tamatan SMK. Jadi bang ikutan ke situ. Kenapa abang mau bekerja di PLN? Apa karena Ya, gajinya gede atau karena pengen kerja di BUMN? kalau yang pertamanya sih ya karena gajinya gede. Ya itu, soalnya kan abang udah jadi outsourcing, jadi sedikit banyaknya tahu berapa penghasilan dalam PLN. Besar juga ya, jadi itu makanya bang pengen masuk PLN. Kerja di PLN tuh banyak kesulitannya nggak sih? Atau Kalau setiap pekerjaan tentu ada plus minusnya, ada kalau Mm-mm. sulitnya di PLN. Selama yang abang alami ya, Mhm. kalau dulu bang kan orang teknik. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada gangguan malam, otomatis abang harus kerjakan kerja malam walaupun waktu kerja itu jam 7:30 sampai 7:30 tergantung wilayah masing-masing. Jadi bang harus tetap ikutan kerja walaupun jam 12 malam sampai pagi. Abang juga dulu pernah pas ada gangguan dari jam 11 malam Mhm. sampai jam 6 pagi. Dari jam 2 malam sampai jam 4 pagi, 4 pagi subuh, abang Mm-mm. berada di atas tiang. Ganti kawat yang pecah, putus 10 kawat. Berarti kalau ada panggilan urgent gitu harus datang gitu ya? Nah, benar banget. Jam Soalnya kan kerjanya nggak menentu. sebenarnya menentu sih, ya daturnya jam kerjanya masuk jam 8, 11, setengah 5. Tapi karena kita sebagai pengatur, jadi kita kan ada tanggung jawabnya di situ. Ya juga sih, apalagi kekurangan orang, kita harus ikut serta dalam kerjaan itu. Oke, itu kan minusnya. Kalau plusnya apa? Kalau plusnya, Mhm. ya jadi pegawai BUMN. Gaji tetap,
ada nggak syarat-syaratnya untuk bisa masuk sebagai pegawai PLN? Syaratnya apa aja? Kalau yang abang dulu, tamatannya kan tamatan SMK, SMA, Berarti terus tamatan SMK SMA bisa masuk. ya bisa masuk. Kan rekrutmennya. Oh, penerimaannya. Kalau posisi abang dulu kan penerimaannya apa penerimaan SMA. Jadi abang ada nilai ijazah, nilai kelulusan. Terakhirnya sih wawancara. Oh gitu. Wawancaranya isinya apa sih Bang kalau boleh tahu? Yang melatar belakangi kita pengen masuk ke sini lah. Yang masuk ke perusahaannya. Kalau Abang dulu jawabnya apa? Kalau abang sih pengen dapat gaji. Masa sih boleh ngejawab kayak gitu? Ya kan kalau wawancara itu otomatis kan kita disuruh jujur. Takutnya kalau kita bohong, otomatis kan seandainya diulang lagi pertanyaan yang sama, dibolak-balik, kita bingung kan kalau bohong, tadi jawab apa ya? Wah, lupa. Jadi kan udah kejujurannya udah kena. Tes yang harus Abang jalani selama apa namanya proses Untuk yang masuk. pertama sih, Mm-mm. tes pertama saya ingat apa sih, soalnya udah lupa juga, akademis, Mhm. terus psikotes, Mhm. kesehatan, kesehatan 2 kali, terus tes fisik, terus wawancara. Terus terakhir baru ada kelulusan baru disuruh diklat. Oh, banyak juga ya tesnya ya. Banyak proses yang dijalani juga ya berarti ya. Ya, untuk 1 kali tesnya ada jangka waktunya sekitar 2 mingguan lah. Dari tes akademis, psikotes sekitar 2 mingguan lah. Kan dulu Abang pernah ceritain sama aku kan, katanya pernah ada Abang di mana gitu terus ada yang lempar batu gitu-gitu loh. Boleh ceritain Oh nggak? ya, itu sih dulu sih pas sekitar tahun 2013-an. Jadi waktu itu kan jadwal pemadaman bergilir. Kebanyakan masyarakat kan banyak yang nggak tahu. Padahal udah dikasih tahu, udah di momen di masjid atau dikasih di kantor desa. Tapi banyak juga nggak tahu. Biasanya yang pemuda-pemudinya sih yang gimana ya, ngamuk-ngamuk nggak jelas. Oh, oke. Jadi waktu itu pas bulan puasa, giliran padam untuk daerah kerja abang. Pas waktu berbuka itu sesudah maghrib datang rame rame pemuda satu mobil pickup Wow. dilempari batu. Tapi habis saya dicari nggak ada lagi orangnya. Udah Oh, lari nggak tahu kemana lari. berarti bukan pemuda daerah situ kali ya? Oh enggak, bukan pemuda daerah situ. Soalnya kan daerah kerjanya luas juga dek. Dilempari batu kan awalnya dilempari batu di depan pos security-nya. Terus sampai ke dalam kan dicari-cari orangnya nggak ada. Jadi sekarang alhamdulillah udah aman sih. Gak ada masalah ya? Soalnya dulu pembangkitnya itu kan masih diesel. Sekarang udah GI kan. Udah pakai transmisi. Dulu pembangkitnya PLTD pakai mesin. Jadi ada jadwal padamnya harus digilir kan. Terpaksa digilir padamnya. Ada drama-drama lain nggak selama kerja di PLN, Bang? Drama kayak penagihan juga sih. Kayak misalnya ada orang nunggak bayar listrik, ada yang dihadang pakai parang, Wow, pakai itu kok cangkul. bisa? Kok bisa? Waktu itu abang pergi nagih, nggak salah rekeningnya berapa ya? 3 bulan nggak salah. Nunggak. Jadi pas ya nunggak, nanti kan seharusnya kan harus putus. Jadi Mm-mm, pas harus waktu dipadamkan. Heeh. ternyata orang yang punya rumah nggak terima kan, terus cekcok debat gini 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 gini. Terus dia ke belakang ambil parang, terus Mm-mm. dikejar lah kami. Waduh, Otomatis kami lari lah. itu daerah mana? Itu daerah Jambi sih. Ya, tapi untuk hari berikutnya bawa petugas. Tapi Apa? orang yang punya rumah sih udah minta maaf. Hanya dia bilang nggak punya uang, dia minta kompensasi lah dari PLN. Kan kalau ngobrolin baik-baik kan bisa ya. Kan nggak harus Mungkin ada bawa masalah. pakai parang juga. Iya. Horor juga ya. Terus ada cerita lain lagi nggak? Itu aja sih yang paling berkesan kalau yang pernah abang alami ya. Itu aja Hmm, sih. Iya. ya udah deh. Kita ke penutup aja. Pesan untuk teman-teman pendengar yang mungkin ada yang bekerja di PLN juga atau ada teman-teman yang punya keinginan untuk bekerja di BUMN sebagai PLN. pegawai PLN juga gitu. Ya buat teman-teman PLN sih semangat aja sih kerjanya walaupun kena caci atau kena hinaan, kena maki, semuanya sabar aja kan ada imbalannya juga sih ikhlas lillahi ta'ala. Oh ya, buat yang dengar aja ya, Mhm. kan selama pandemi COVID-19 kan tagihannya kan yang per bulan diambil rata-ratanya aja. Mhm. Jadi kan per bulan Juni kan bulan sekarang. Iya. Jadi untuk sisa penagihan selama 3 bulannya lalu, PLN cuma mengambil rata-rata pemakaian sebelum pandemi. Aha.
Nah, jadi kan tidak ada pencatatan selama lebih kurang 2 bulan lah, tidak ada pencatatan. Mm-mm. Terus habis itu kan dicatat lagi, kan ada kelebihan kekurangan bayar dari pelanggan. Jadi sisa bayar tuh ditagihkan mulai sekarang. Nah, jadi kan berarti kan pelanggan berhutang sama PLN ibaratnya. Oke, ada lagi nggak Bang yang mau disampaikan? Kayaknya itu aja deh. Oke deh, oke aku tutup ya. Makasih Bang Niko udah hadir di podcast Hesti. Udah ngobrol bareng juga. Ya, sama-sama deh. Ah, makasih teman-teman semua yang udah dengerin. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.